Butuh upgrade. Butuh upgrade. Balik lagi di episode 7 di podcast Butuh Upgrade Sentral Komputer. Ya, dari thumbnail udah kelihatan lah ya. Kita hari ini ngundang siapa, mau bahas apa hari ini, dari brand mana udah ketahuan semua. Jadi tanpa perlu berlama-lama langsung saja kita perkenalkan Mas Doni. Halo, salam kenal semua, subscriber Sentral Komputer. Kita sebutnya Sobat Sentral. Sobat Sentral ya? Sentral. Berarti Lu salam pernah dengan Sobat ini, Sentral semua ya. Pernah Tokopedia Play juga kan? Oh pernah dong. Berapa kali? 2 kali ya? Sekali atau 2 kali? Sekali kayaknya, baru sekali ya? Nah, baru Terus sekali. habis itu kita hiatus dulu. Sailah hiatus. Ih, gaya banget ya tuh. Kayak Meditasi. Meditasi. Lagi nyari format baru biar nggak ya gitu-gitu aja. Jadi pengen bikin yang baru lah. Jadi kita bikin podcast dulu. Oke, nggak apa-apa. Nggak apa lah ya. Nggak apa-apa. Jadi Mas Doni ini boleh diperkenalkan dari mana-mananya? Oke, ya. Dari Brebes mungkin. Kalau dibilang dari mananya, dari mana aja ya. Dari mana aja. Brandnya kan. Oke, saya Doni Bramadika ya. Saya dari representatif ya dari AMD Indonesia ya. Di Indonesia. Nah, dari di sini kebetulan saya diundang nih ya sama Sentral Komputer untuk mengisi podcastnya kali ini nih. Gue kira dia bakal bilang mengisi kekosongan. Oh ya enggak dong. Kosongan apa nih? Ini kekosongan meja nih. Jadi Oh, hari ini enggak. lagi minim prop. Jadi Nah. cuman ada Enggak apa-apa, Ini doang. minim prop tapi yang penting kan nanti kita bahas yang lebih banyak. ya bahasnya pasti bakal lebih dalam seputar AMD pastinya. Jadi kalau misalkan nanti Sobat Sentral juga ada pertanyaan seputar AMD, ini boleh ditulis di kolom komentar. Nanti akan kita screenshot, kita kirim ke Mas Doni untuk Ya, dijawab. nanti lagi saya jawab di- langsung bisa juga. Oh, bisa? Ya, Ya, saya boleh. ya. Kan Mas Doni ikut nimbrung apa? JBJB ya. Ya, yang penting nanti diinfoin aja. Ah, gampang linknya pasti dikasih. Kalau ada yang pertanyaan silakan ya. Mungkin setelah 5 minggu setelah video ini di syuting mungkin baru tayang, nggak bercanda. Enggak apa-apa. Nanti kita push editornya biar Oke, cepet. siap. Oke, jadi Mas Doni dari AMD Indonesia ya. Ya, betul. Ya, mungkin buat Sobat Sentral yang mencintai dunia IT, yang mengikuti dunia IT kan pasti pernah lihat Mas Doni juga. Kalau di Instagram nih paling banyak. Jadi kalau misalkan lagi ada live streaming ya kan, lagi ada podcast kayak Tokped, Iya, Tokopedia benar. Play, Kayaknya ini kenapa pasti ada saya mulu. Fotonya begini nih, gue inget banget tuh. Oh. Fotonya begini fotonya. Soalnya gue punya fotonya buat di Tokopedia Play Sentral juga waktu itu. Oke. Ya kan? Heeh. Jadi Mas Doni ini sudah ya bisa dibilang YouTubernya AMD ya. YouTubernya AMD sedikit lagi go internasional. Kayak ini, Agnes Monica. Oh, terlalu jauh lah. Sama kayak siapa tuh satu lagi? Hah? Ya itulah pokoknya. Ya itulah ya. Ya itu ada. Anggun. Jadi hari ini ya pastinya kita akan membahas AMD dan mungkin kita akan sedikit membahas juga soal saudara ketemu besarnya. Itu pasti akan gue bahas. Oh, Karena kemarin waktu kita lagi podcast sama saudara ketemu besarnya AMD juga kita bahas. oh oke. Ya Udah, kan? nanti gampang lah ya. Itu lagi Harus atur lah. ya. Jadi ini bukan apa ya, bukan ajang debat kusir. Nanti kita akan ada sesinya sendiri, akan ada episodenya sendiri untuk Diadu nih. silaturahmi. Silaturahmi. Oh. Silaturahmi aja, bukan Kayaknya ini, seru. bukan diadu, ya kan? Baru pertama nih. Belum pernah ada kan? Belum pernah ada. Nanti gue duduk di tengah ya kan. Aku beli lagi mix satu lagi ya kan. Iya. Di sebelah kiri ada Heeh. biru, sebelah kanan ada merah. Nanti Heeh. akan berlaku juga untuk brand juga. Misalkan kayak ya kita Kalau boleh saya sebut. sih kalau dari saya sih berani-berani aja. Emang sebelah berani. Waduh, tantangan untuk Tonton Anda. ya. Pastikan tantangan untuk Anda. Anda ditantang. Kalau saya Ini- sih mau ini kayak Mark ngomong Zuckerberg. aja gitu loh. Kayak Mark Zuckerberg sama ini siapa? Iya, Elon. bener Elon kan? Musk. Kalau saya dari AMD mah tinggal oke aja. kayak Emang gini. sebelahnya berani. Bikin tinju apa gitu? Lu mau tinju apa MMA? Hah? Mau tinju apa MMA ini? Ngapain? Kita nggak usah ngikut-ngikut kayak Nggak. gitulah. By the way, Kita ya. kita Debat aja ya, adu debat data. tapi secara profesional. Oke. Gitu. Nah, soalnya kalau Jadi gimana pun juga tetap ini namanya orang lah ya, namanya ini juga istilahnya ya
sama-sama saudara. Di luar kadang suka ketemu nongkrong di McD kalau lagi Siapa training tahu ya, heeh. Iya, gak pernah loh. Ada waktu itu siapa yang kirim foto ya? Oh, si sebelah. Si saudara besar Anda pernah posting foto di Instagramnya kalau nggak salah lagi nongkrong di McD bareng Anda. Gue masih ingat kayaknya. Nggak apa-apa kalau masalah itu kalau saya sih oke aja. Oke aja ya. Ya anggap junior saya lah. Waduh, junior. Jadi siapa yang senior nih? Coba Mas Itan nanti kita buka kesempatan untuk klarifikasi apakah junior atau senior. Loh, kalau ngomongin boleh nih. Oh jangan nanti aja. Tunggu di episode debat kusirnya. Ini serem juga, gue gak nyangka nih. Iya, lah kan memang benar gitu loh. Nanti kalau saya bongkar di sini nanti jadinya jiper. Waduh. Ini layak tayang sih. Apa adu panco aja sekalian? Jangan. Nah, ini fun fact nih ngomongin soal panco. Ini ada fun fact soal Mas Doni ini, gue intip dulu ya. Jadi Mas Doni ini yang gue dengar dari perkumpulan orang-orang IT, saya perkumpulan orang IT apa? Mas Doni ini orang yang sangat menjaga makan gak penting sih itu ngomongin kayak gini sebenarnya cuman ini menarik karena kalau cerita-ceritanya ya makan nasi enggak bener kan? Bener. Ya kan? Wah itu udah lama minyak kagak cuy. Minyak masih makan lah. Apa? Masih kemarin makan. Nih di 4 orang ngomong. Siapa yang ngomong gitu? Itu Mas Doni kalau dia minyak nggak makan bener-bener makan sayur. Saya malah saya nggak makan ini. Panjang lebar nanti kalau kita ngomongin gitu. Makanya kita jadi podcast kesehatan jadi bukan podcast butuh upgrade, butuh suntik gitu. Iya jadi butuh sehat jadi ya kan. Tapi bener kalau kemarin waktu Jumat apa Kamis ya yang lagi pada ngumpul-ngumpul tuh si Lenovo sama HP itu sensor Wak. Iya. Tapi nggak apa nih nggak usah sensor nih. Kan itu brand saya juga. Maksudnya brand di bawah naungan saya. Kita kan juga ada brand boleh juga. Nggak apa-apa. Saya malah sebut semua brand nggak apa ya. Sorry ya yang brand saya kan AMD ya, membawai semuanya. Harus akur. Tapi nggak boleh. Iya, itu sensor Wak. Saya bukan ngajuin, saya sebut 5 huruf aja lah. 5 huruf aja ya. Iya. Berarti Axio. 5 huruf Axio. Kan kalau AMD cuman ya kalau di prosesor kan cuman 3 huruf sama 5 huruf ya. Iya. Nah, kalau di prosesor laptop ya, di desktop atau di laptop, di PC lah personal komputer lah yang di luar Mac kan cuman 3 huruf sama 5 huruf. Iya, benar. Ya kalau Mac ya itu nggak usah dianggap lah. Iya, beda lagi lah. Dianggap, ya. Ini sebelum makin kemana-mana pembahasan ya kan. Sebelum saya membahas bodinya Mas Doni nih kan, ini bodinya bagus nih. Sumpah gue lihat di mana ya. Ini atletis loh badannya. Apa mau kita suruh buka dulu kayak lu tadi? Jangan. Kalau bukan nanti sensorable itu. Enggak, bayarannya beda soalnya. Iya, sensorable itu ya. Ntar kalau nunjukin six pack-nya beda nanti. Jadi nanti, podcast binaraga. Ujung-ujungnya kita nggak bahas AMD nih, Bro. Gitu. Iya. Jadi podcast binaraga satu jadi close the door. Jadi Om Deddy kan. Oke. Kita balik ke topiknya. Kejauhan itu bahasnya. Iya. Oke. Jadi AMD ya. Honestly ini merupakan brand prosesor pertama yang gue pakai seumur hidup gue ya. Luar biasa. Pakai ya. Lo serius nih ngomong? Seriusan, di depan gue aja ngomong kayak gitu. Beneran. Di depan si 5 huruf juga gue ngomongnya begitu. Oh gitu. Sumpah. Terus prosesor pertama gue. Langsung pulang nggak? Enggak. Enggak. Kirain dia langsung cabut. Gitu. Tapi gue bilang yang sekarang gue pakai yang 5 huruf. Iya. Oke. Jadi gini, laptop gue dulu pertama kali rakit PC pakainya AMD. Itu masih zaman PC yang pakai FX ya. FX. Kan? Oke. Gue masih ingat FX 4100, gue inget banget tuh tipenya. Jarinya di Mangga 2 lah pastinya kan. Karena BPJS ya waktu itu mungkin ya. Iya, itu sampai sekarang. Sumpah. Tapi itu memang harga yang paling price and performance sih. Ya kan? Tapi memang sampai sekarang untuk ya kalau bilang price to performance dan harganya dibanding saudara sebelah yang 5 huruf itu, aku memang masih lebih murah, bener kan? Bener apa salah gue? Iya, biasanya anak saya sendiri pun juga dulu prosesor pertama juga pakai, karena anak kuliah ya, itu juga pakai AMD.
Ya. gitu loh. Pertama itu. Pertama kan? Karena memang dari sisi ya budget tapi performanya dapat. Terutama kan kalau zaman kuliah kan lu sendiri pasti kan kalau misalnya ngerakit atau apa kan lebih seneng dipakai untuk main game ya, Bro. Betul. Nah, kayak gitu sih. Ya. Ya, kalau dilihat comparisonnya di Tokopedia kita mau di tempat lain juga ya untuk harganya ya itu yang paling pertama tuh kalau kita ngomongin soal AMD ya kan. Tapi yang jadi concern gue adalah dari waktu pertama kali gue pakai AMD ini sampai ke sekarang ini itu perkembangannya gue bisa bilang ini keren sih. Karena dulu stigma masyarakat itu kan begitu dengar kata AMD 5 Kabur. huruf, 5 huruf yang terbesit yang terbesit di otaknya mereka. Apaan? Panas. Oh, gitu. Ya kan? Mm-mm. Dan mungkin ya, gue nggak tahu ya sebagian masyarakat mungkin ada yang masih sampai sekarang. Oh, berarti pikiran kalau hal sampai yang sekarang sama. masih menganggap itu kudet, Bro. Kudet ya. Iya, kurang Nah update. makanya harus nonton podcast ini. Iya, Butuh tonton pas ini nanti upgrade. gua akan. Kenapa kan- sih sekarang AMD kayak gimana sih? Nah itu Nanti dia. saya jelasin semua. Itu dia. Karena dari perubahan dari FX ke munculnya Ryzen juga itu udah cukup shocking juga ya. Mm-mm. Karena persaingannya makin ketat. Iya, betul. Betul kan? Gua sempet nyobain juga Ryzen. Sempet nyobain dan memang nggak bisa dianggap enteng juga sebenarnya. Oke. Gue sempet pakai lumayan lama juga loh. Si yang laptop pakai AMD itu sekitar 1,5 tahun. Wih. Itu buat daily ya. Buat Di luar yang buat gaming. Jadi itu buat daily laptop gua buat kerja itu 1,5 tahun lebih dikit kayaknya. Itu Lenovo ThinkBook. Nah, boleh dijelasin nggak maksudnya? Kita ngomong yang sekarang deh, yang sudah sekarang generasi berapa sih? Generasinya kan sebenarnya sekarang ini udah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 kalau dibilang. 7 ya, 7.000 Iya, series berarti kan 7.000 sekarang. series. Cuman kan, nah ini juga yang gue pengen, makanya kenapa kita undang Mas Doni supaya bisa memberi pencerahan buat sobat sentral yang mau beli AMD. Selain menepis isu yang tadi yang gue bilang. Oke. Nanti berarti gue harus jelasin isunya dulu ya. Ya, sembari kita akan bahas soal si AMD yang baru tadi pagi apa dari kemarin gue baca gitu. Seri 7040 ya. Iya. 7040 ya. Oke, siap. Oke. Nah, boleh diceritakan sedikit perkembangan. Sebenarnya gini, dulu banyak orang memang beranggapan bahwa sampai sekarang itu masih mindsetnya bahwa kan AMD itu panas. Ya. Itu sebenarnya ya saya sendiri menganggap hal itu wajar gitu ya. Tapi itu dulu. Sebenarnya itu zaman dulu, zaman sebelum FX pun sebenarnya prosesor AMD udah bisa meredam gitu loh. Jadi itu sebenarnya bawaan zaman saya waktu ya mungkin kalau nggak salah itu zaman masih awal-awal kuliah ya. Awal-awal kuliah. Iya, jadi itu mungkin zaman-zaman sebelum AMD X2 ya. Oh iya, Ya, tuh dual gue inget core pertamanya AMD. ada Phenom, ada bener iya, gue inget. kayak itu. Tapi sebelum itu, Bro. Sebelum itu. itu? Jadi sebelum itu dulu waktu itu pertama zamannya Athlon. Jadi dulu ada Athlon X2. Iya, gue inget. Itu. Nah, sebenarnya AMD itu kalau dibilang sebuah produsen mikroprosesor memang benar gitu. Tapi secara teknologi sebenarnya bukan dari sekarang aja sih. Lebih istilahnya teknologi AMD itu loncat setinggi mungkin gitu ya. Secepat mungkin. Sebenarnya zaman dulu pun ya AMD itu sebenarnya sudah membuat terobosan-terobosan yang mungkin orang itu sebenarnya nggak tahu gitu loh. Ya pertama mungkin dulu prosesor pertama X64 siapa? Sebelah bukan AMD. Oh gitu. Iya. Dulu pertama kali memang kalau pertama kali terus prosesor pertama yang menyentuh 1 GHz siapa? AMD. Yang lainnya masih yang kompetitor masih 800 MHz, AMD udah nyentuh 1 GHz. Clock speed yang tinggi sih ya. Clock speed yang tinggi itu. Terus X64
Yang dulu masih X32 ya, 32 bit ya. Kalau 32 bit itu otomatis kan keterbatasan memori ya. Iya. Nah, memorinya kan cuma mentok sampai 4 giga lah analoginya. Tapi AMD berhasil membuat sebuah prosesor yang berbasis X64 gitu loh. Yang akhirnya sampai sekarang sudah menggunakan 64 dan itu juga yang dilakukan adalah yang ngelakuin adalah ya AMD yang membuat pertama kali dan semakin terus tahun 2010 ya sudah 2010-an ya 2010 sampai 2013 lah ya AMD juga yang pertama kali membuat SoC APU jadi Accelerated Processing Unit di mana di dalam satu chip itu ada 2 otak CPU dan GPU. Kalau dulu GPU-nya yang punya dari sebelah itu masih terlepas dari CPU, dia ada di motherboard. Iya. Ya, kalau sekarang enggak. Waktu itu waktu zaman AMD pertama kali rilis itu ada di ini dan itu AMD yang pertama kali. Nah, ya correct me if wrong ya gitu loh. Karena dulu saya masih belum di AMD ya, tapi saya memperhatikan PC itu bro sebenarnya sejak zaman kuliah. Jadi saya udah otak-atik PC itu sebenarnya sejak zaman kuliah. Jadi tahu AMD ya yang pertama menggabungkan ya di dalam satu chip terdapat 2 otak baik itu CPU dan GPU ya kayak gitu. Nah, terus seiring berjalannya waktu juga sampai sekarang ya AMD merilis di tahun 2017 ya ini sekedar flashback ya jadi biar sobat sentral itu biar tahu ya silsilah mungkin yang buat geek mungkin udah tahu lah ya gitu loh. Nah tahun 2017 AMD merilis AMD Ryzen. Nah ini yang pertama ya 2017. Nah sebenarnya ini sesuatu yang istimewa. Kita ngomongin flashback dulu ya. Balik lagi ke tahun 2015-2016. Sebelum Ryzen rilis, ada nggak prosesor 4 core yang di laptop-laptop tipis? Nggak ada. Rata-rata paling cuma 2 core. Tapi begitu AMD membuat gebrakan di Ryzen, ya Ryzen waktu itu Ryzen 2000 series ya, gen pertamanya dia ya. Kalau di desktop yang 1000 series ya. Itu membuat laptop tipis ya. Dan 4 core 8 thread. Akhirnya diikutin sama kompetitornya. Ya kan? Berarti bukan memang kalau ya istilahnya sekarang saya mau tanya aja ke sobat sentral mungkin bisa ketik di kolom komentar ya. Ada nggak tahu sebelum Ryzen rilis ya, sebelum tahun 2017 waktu 2015 ada nggak laptop ya tipis di ultra thin ya yang pakai 4 core yang harganya terjangkau yang harganya 10 juta sampai 12 juta rata-rata dulu saya lihat laptop ya sebelah ya yang tipis itu ya notebook yang tipis itu saya nggak mau sebut ya itu cuma 2 core bro 4 thread harganya 25 juta tapi begitu Ryzen revolusi semakin gini dan 3 tahun kemudian AMD juga berhasil membuat gebrakan di mana dia membuat sebuah chip prosesor ya itu kalau nggak salah Ryzen 4000 series dia rilisin ya di mana di Ryzen 4000 series ini itu untuk pertama kalinya ya laptop gaming 14 in dengan 8 core 16 thread bro dan AMD juga sampai sekarang mungkin ya itu the only one satu-satunya produsen prosesor yang berhasil yang sampai saat ini ya itu menciptakan 8 core prosesor di ultra thin 8 core 16 thread ya 8 core 16 thread. Ini 8 core-nya big performance ya ultra thin ya iya di ultra thin sampai saat ini di tahun 2000 waktu itu ya terus habis gitu 1 tahun kemudian AMD juga berhasil menjadi revolusi di dunia laptop gaming dulu kan kalau ngomongin laptop gaming kan tebel-tebel ya iya. Kita ngomongin tebel-tebel gede 15 in, 17 in ya meskipun sampai sekarang masih ada gitu loh. Tapi AMD di Ryzen 5000 series berhasil membuat sebuah gebrakan ya itu dengan bekerja sama dengan partnernya ya itu membuat ya sebuah laptop 13 in untuk gaming. Bayangin. Yang laptop kayaknya gue tahu itu. Kayaknya tahu ya. Ya. Yang akhirnya juga diikutin sama si kompetitornya.
Emang dia punya? Ya ada lah dulu setelah itu Nggak, gitu gua loh. cuman yang ada di otak gue cuman si Asus doang tuh. Iya, ROG kita ngomongin Flow ya? Ya kan? dengan ini menciptakan ROG Flow X13. Ya, itu yang Dan di otak itu gua yang tuh. pertama laptop gaming ya bisa ditekuk-tekuk Nah, itu bisa convertible. convertible. Heeh. Iya, itu dia tuh Jadi kan dengan di otak gua. 8 core 16 thread Ya, waktu itu. iya, itu Dan menarik. yang luar biasa efisiensinya biarpun core-nya lebih banyak tapi efisiensinya jauh Efisiensi, lebih iya. baik gitu loh. Ya. Baterainya di tahun setahun berikutnya AMD merilis Ryzen 6000 dan di tahun ini AMD juga masih the only one satu-satunya di prosesor x86 ya di Ryzen 7000 series Ya. yang menyematkan chip namanya IPU Mas. Apa tuh? Intelligent Processing Unit atau chip AI. Integrate. Nah, chipnya itu di AI. Chipnya itu ada chip AI yang ada di chip di prosesor. prosesornya. Dan itu terpisah. Oh. Jadi kalau I see. APU itu kan ada APU itu ada CPU GPU. Nah, ini sekarang APU-nya AMD ketambahan lagi yang namanya IPU. Jadi IPU-nya ada itu. yang dan itu ada di Ryzen 7040 series yang tadi Mas Kevin ngomongin seperti di saya situ. mention ya. Jadi boleh dibilang sebenarnya kalau secara teknologi ya AMD itu sebenarnya bukan follower sih Mas, gitu loh. Tapi dia Iya, sebenarnya benar. leader, ya. Banyak teknologi-teknologi yang berhasil diciptakan oleh AMD, ya, yang bisa dikatakan ini adalah teknologi pertama, ya. Jadi mulai dari 1 GB barrier, ya. Terus AMD juga membuat X64, ya. Terus habis gitu AMD pertama membuat CPU dan GPU dalam satu chip ya. Sampai akhirnya AMD juga mengevolusi bagaimana pengalaman upgrade pengguna laptop. Jadi buat yang sobat sentral nih ya kan kebetulan butuh upgrade nih ya. Iya. Ya. Yang dulunya mungkin beli laptop sekarang laptop yang under 10 juta ya itu udah makin tipis ringan. Mungkin dulu kalau AMD nggak rilis Ryzen ya beda lagi ceritanya mungkin ya. Dan sekarang pun akhirnya laptop 4 core prosesor 4 core di laptop itu udah jadi value, udah jadi prosesor entry level gitu loh. Yang dulu jadi high end sekarang jadi entry level. Sekarang levelnya begitu AMD rilis 4000 series 8 core, sebelah akhirnya ngikutin ya. Bahkan sekarang sampai ya kita ngomongin ininya ya, kita punya yang terbaru pun yang di tahun ini itu yang menggunakan 16 core, 32 thread. 16 core ya, tapi 16 core-nya benar-benar 16 core murni ya. Bukan digabung bla 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 ya, gua enggak ngomongin masalah itu, tapi bener-bener 16 core murni. Iya, gua tahu nih. Nah, di situ. Jadi itulah ya, terus akhirnya bikin juga chip AI ya, terus juga kita juga punya beberapa fitur-fitur kita sampai saat ini pun AMD masih istilahnya AMD itu juga nggak hanya dari sisi prosesor, tapi kita juga punya VGA ya, GPU ya, Radeon yang akhirnya juga sebelah juga keluarin juga kan ya, buat untuk ini ya. Iya. Ya jadi ngikutin gitu loh ya trennya itu, karena tren gaming juga makin hari makin meningkat. Radeon bisa bikin ini dan sampai saat ini pun banyak fitur-fitur Radeon kayak FSR ya yang bisa dinikmati oleh pembeli dari prosesor-prosesor yang berbasis AMD. Mau ngikut jadi discrete-nya, cuman kayaknya agak perjalanannya mungkin banyak banget. Nah, tapi panjang banget pertanyaannya biasanya apakah sampai saat ini ya mungkin tadi lu bilang ya bahwa mindsetnya adalah AMD panas. Simple aja sih. Kalau AMD panas, nggak ada laptop tipis, nggak mungkin AMD bikin prosesor 8 core. Itu udah paling simple. Itu make sense. Tahun 2021 tadi udah mention lagi ya, AMD keluarin bersama brand ya, sama Asus ya. Kita bikin AMD bikin Flow X13 dengan Asus ya. Itu laptop gaming. Padahal laptop gaming ya kalau AMD itu image-nya panas, nggak mungkin dong. Asus nggak akan ngambil. Dan sekarang mungkin bisa lihat ya, mungkin di Sobat Sentral bisa lihat mungkin di Tokopedia-nya e-commerce-nya si Sentral ya. Banyak laptop yang menggunakan prosesor AMD yang 14 in, 13 in dan ringan-ringan gitu loh ya. Banyak. Dan istilahnya banyak sekali ya. Jadi kalau dibilang mindsetnya panas, wah itu udah berarti kudet satu. Yang kedua ya belum nyoba aja. Belum nyoba. Yang ketiga ya
sebenarnya kalau ngomongin masa lalu ya semua pasti punya masa lalu lah ya. Tapi yang sebelah juga iya, begitu lah. tapi masa lalu panas di AMD itu udah di close jauh Iya. hari sebenarnya. Sebenarnya Iya. sebelum Ryzen rilis pun ya, sebelum 2000 itu sebenarnya udah close sebenarnya. Cuman memang untuk merubah mindset itu nggak semudah membalikan telapak tangan. Apalagi sekarang mungkin sampai saat ini satu-satunya prosesor di X86 yang berbasis Windows itu AMD yang masih menggunakan fabrikasi 4 nano. 4 nano. Nah, kalau ngomongin kita 4 nano berarti udah nggak ada lagi ngomongin masalah panas, itu udah lepas lah. Iya. Ya, gitu bro. Ya mungkin case-nya soal AMD panas ini mungkin sama kayak case-nya yang kemarin sempat hampir tayang tapi kita cut akhirnya ya atas permintaan dari brandnya, ngomongin soal gue sempat nanya tuh masih tuh gimana nih bro soal apa mindset masyarakat, kepanjangan apa singkatan dari agak cepat rusak, terus diminta cut sama dia. Gak boleh katanya karena itu menimbulkan permasalahan internal. Wah, di sini saya justru malah luruskan sama ininya. Jadi intinya Ini ntar abis ini bukan Mas Doni yang nelpon, Mas Agus yang nelpon. Dikat dong bro, gitu jangan. Enggak. Jadi justru Enggak ya? itu yang sering saya alamin juga sebenarnya. Tapi itu justru malah saya sebenarnya nggak pernah bahas masalah itu. Tapi jika memang tadi Mas Kevin juga tadi sobat sentral pingin tahu, ya udah akhirnya cuman Ya, memang harus itu yang akan sebenarnya kalau dibilangin ya itu udah ya paling simpel itu aja sih. Kalau masalahnya misalnya AMD itu masih panas, sudah nggak ada lagi di laptop tipis. Justru sekarang AMD adalah leader untuk laptop Thin and light ya. tipis ya, laptop thin and light, dan sampai saat ini mungkin boleh dicek deh masalah ketahanan baterai, masalah efisiensi, AMD tetap yang paling tinggi dibandingkan yang sebelah. Mumpung Mas Doni lagi bahas soal apa namanya? Lagi bahas soal apa sih tadi? Efisiensi baterai ya kan. Gue malah dari kemarin tuh mikir copycat-nya adalah si AMD. Ternyata ada beberapa hal yang ternyata copycat-nya bukan dari AMD yang ngikut ya maksudnya. Nah, kalau ngomongin soal efisiensi baterai juga nih, mungkin gue bisa mewakili sebagian masyarakat juga gitu kan. Ada beberapa mungkin yang bertanya, AMD ini gencar banget nih ngomongin soal efisiensi baterai. Memang kalau misalkan secara penggunaan baterainya, baterai usage-nya itu bisa dibilang lebih efisien, maksudnya lebih irit dibanding kompetitor, ya kan? Tapi gimana dengan performanya nih? Berarti kalau misalkan efisiensi baterai ada performa yang disunat dong dalam tanda kutip. Berarti kan nggak sekencang yang ini dong, karena kan dia memperjuangkan supaya baterainya irit. Oke. Ini pertanyaan menarik nih, ya gitu kan? Ya pertanyaan menarik nih, gitu. Oke. Jadi gimana? Jadi sebenarnya kenapa kita ngomongin efisiensi ya? Jadi gini, apakah performanya itu disunat? Enggak. Jadi nggak ada performa yang disunat. Jadi gini. AMD setiap tahunnya selalu membuat prosesor dengan fitur dan teknologi yang terbaru. Ya, salah satunya adalah dari sisi arsitektur dan dari sisi proses node atau fabrikasi. Ya. Nah, semakin baik arsitektur dan semakin baik fabrikasinya, ya, semakin kecil fabrikasinya itu ada banyak impact. Ya, salah satunya adalah efisiensi tanpa harus mengorbankan performa. Justru malah performanya meningkat, efisiensinya jauh lebih meningkat lagi. Jadi nggak ada waduh baterainya lebih awet terus performanya lebih drop, enggak. Justru performanya lebih meningkat. Makanya kalau gua ngomongin kita senggol si sebelah ya. Boleh. Nggak apa ini. Ya, untuk mengejar tingkat efisiensinya AMD ya sebelah lu tahu sendiri lah, dia keluarin yang seperti itu. Tujuannya adalah untuk mengejar ya kan kalau di kompetitor ada P dan I lah ya gitu. Nah, di situ sudah disebut. Ya jadi tujuannya itu untuk mengejar efisiensi. Nah, tapi performanya juga lebih kencang. Nah, kalau AMD nggak perlu lagi, dan bisa dibuktikan ya. Sejak Ryzen 5000 series sebenarnya performa AMD itu memiliki performa plug in dan plug out yang seimbang.
Seimbang. yang baik, Hmm. yang kencang. Jadi ibaratnya tanpa dicolok pun Performanya ya. juga kencang. Nah, ya kalau itu gua akui. Ya bener ya. Itu gua Nah akui, itu ya. karena apa? Ya karena efisiensinya juga baik, gitu loh dari situ. Jadi jangan menganggap bahwa efisiensinya baik terus performanya malah drop, enggak. Justru dengan arsitektur yang lebih baik performa meningkat, efisiensi juga meningkat. Jadi itu udah satu keseimbangan lah, gitu loh. Gua selain sebagai yang jualan laptop ya kan dengan berbagai brand dengan berbagai prosesor ya kan, gue juga sebagai user juga. Memang kalau ngomongin soal pemakaian plug-in sama plug-outnya, maksudnya yang on charging atau enggak, itu memang gue akui perbedaannya jauh. Karena gue pernah pakai satu laptop gaming nih ya, nih ngomongin gaming ya. Kalau dicolok lurus formanya. Begitu gue lagi nggak pakai chargernya, gue lagi di luar, itu performanya drop bisa sampai setengahnya lebih mungkin. Karena gue berasa banget itu kayak bukan pakai yang H-series nih gue. Berasanya kayak pakai laptop yang biasa aja gitu kan. Berbeda dengan kalau gue pakai yang tadi gue bilang yang Lenovo yang gue pernah pakai yang 1,5 tahun lebih itu daily. Dicas atau nggak dicas, gue sampai nggak bisa ngerasain beda performanya. Tetap oke gitu. Ya, Maksudnya benar-benar. ada Jadi penurunan juga gitu. Jadi sebenarnya performa plug-in plug-out itu memang berpengaruh juga di gaming ya. Tapi ada beberapa brand laptop yang memang kadang dia tidak mengizinkan ketika dicolok performa gamingnya bagus, tapi ketika performa CPU-nya is okay. Saya pernah mengalamin ya, saya nggak sebut brandnya siapa ya, tapi pas waktu saya tes dan kebetulan memang pakai waktu itu pakai 6000 series ya, yang HX ya. Jadi ketika saya colok performanya kencang. Begitu saya cabut, kalau buat CPU tetap kencang. Jadi begitu misalnya saya lagi bikin waktu itu kalau nggak salah ngerender dari 4K convert ke 1080 ya. Jadi ketika saya cabut colokannya tetap kencang untuk renderingnya. Karena CPU bound ya. Karena CPU bound ya. Tapi begitu saya main game itu FPS-nya drop. Ternyata saya cek ternyata dia pakai eGPU-nya. eGPU dari 6000 series. Dia nggak pakai discrete-nya karena itu laptop gaming kan. Waktu itu nggak salah 15 in lah. Saya nggak sebutin brand-nya lah ya. Nah, ternyata saya cek memang dari sisi sistem motherboard, sistem brandnya dia tidak mengizinkan kalau dicolok, kalau dicabut itu yang pakai GPU-nya. Jadi dia pakai ini. Jadi ada beberapa brand ya yang istilahnya kalau lu nggak colok ya lu harus pakai eGPU. Nah, kayak gitu. Nah, kalau lu mau performanya kenceng itu lu pakai ini untuk gaming, tapi di case CPU itu nggak berlaku di AMD. Jadi tetap nggak dicolok pun tetap punya performa yang tinggi. Bagus, tapi begitu kita ngomongin sistem ya, kita nggak ngomongin lagi bahwa itu yang membuat AMD bukan. Tapi sistemnya memang sistem motherboardnya dari brand ini memang tidak mengizinkan GPU itu bekerja tanpa dicolok kayak gitu. Nah ya jadi mungkin yang dialamin adalah waktu itu Mas Kevin adalah yang seperti itu. Dan saya juga pernah coba di ada satu brand juga ya yang menggunakan VGA Radeon dan VGA ini, dan karena sistemnya mengizinkan ya, itu ketika saya main game ya, itu waktu itu kebetulan juga saya demokan juga ya. Itu kalau dicolok itu 120 FPS ya dapatnya. 120 130. Kalau colok, kalau nggak dicolok itu masih bisa dapat 100 FPS. Nggak jauh beda berarti ya. Iya, kalau ngomongin masalah ada penurunan pasti ya, tapi penurunannya itu nggak sampai nggak jomplang banget. Nggak jomplang banget gitu loh. Jadi buat main itu masih kenceng, buat editing masih kenceng. Jadi kalau pakai prosesor AMD ya sebenarnya ya itu nggak perlu takut lagi kalau kalian ya misalnya mau upgrade, nggak perlu takut lagi nanti kalau beli terus chargernya ketinggalan di rumah gitu ya. Bingung, nggak perlu. Lemot nih mesti gitu kan. Nambah lemot nih gitu, nggak perlu ya. Selain karena performanya ya drop pasti tapi nggak jauh banget. Kedua ya pemakaian baterainya itu yang super iritnya itu loh. Ya bener gitu loh. Nah, kita balik lagi ke yang 7040 ya kan.
Nah, berarti 7040 ini kan kita kalau ngomongin kodenya AMD ini kan kadang masih banyak sobat sentral yang mungkin ngejelimet nih. Pembagian apa namanya kodenya tuh gimana ya kan di podcast sebelum ini bareng sama Lenovo kita udah tampilin maksudnya untuk penamaan AMD itu udah ada, nanti kita tampilin lagi Oke, ya. jadi sebenarnya gini. Mas Catur pernah ngasih kemarin soalnya. Penamaan dari AMD di 2023 ini emang berubah. Semuanya menjadi 7000 series. Tapi di 7000 series itu kita banyak segmentasinya ya, teman-teman ya, sobat sentral ya. Jadi biar tahu ya, itu banyak segmentasinya. Jadi nggak cuman 7000, kita punya 7000 yang segmentasinya untuk everyday computing. Ya. Dan di situ diisi oleh 7020 ya. Terus kita punya yang satu level di atasnya ada 7030. Ya, ada yang buat untuk gaming mainstream ya, mainstream yang harganya mungkin terjangkau, itu ada 7035. Oke. Nah, terus untuk game ataupun untuk kreator ya yang memang lebih performa tinggi, teen enthusiast ya, istilahnya itu ada 7040. Nah, mau orang yang memang dia nggak pusingin sama yang namanya budget, nggak pusingin sama yang namanya bobot ya. Karena ini prosesor yang paling kenceng, istilahnya gini, saya kepingin prosesor AMD merilis bagi user yang entusias, profesional content creator, profesional gamer, ataupun profesional 3D, ya, ataupun mungkin orang yang bekerja di bidang balik layar yang bagian creative design, ya, dan nggak mau istilahnya dia nggak hitung-hitungan sama budget, nah AMD punya yang versi paling tinggi yaitu 7045 series. 7045. Jadi kita ada ringnya ada 7045, ada 7040, ada 7030, 35, ada 7030 dan 7020. Jadi yang budgetnya pas-pasan, yang cuman gue cuma punya budget 6 jutaan. Ada 7020 tapi kepingin punya. Tapi di 7020 ini bukan prosesor lama apa istilahnya cuman dinama doang enggak ya. Prosesor lama yang dinamain juga, tapi ini yang mau gue bahas nanti. Iya, tapi banyak teknologi yang bisa dinikmati yang baru, salah satunya ya itu AV1 decoder ya di 7020. Nah, terus yang kedua adalah DDR5 support dengan juga Wi-Fi 6E ya. Banyak support yang kompatibilitas di ini, dan secara baterai life dia juga jauh lebih baik dibandingkan dengan generasi sebelumnya yaitu yang 3000 series. Nah, kayak gitu. Nah, itulah kenapa ini. Nah, untuk melihat kasta siapa yang paling tertinggi itu lihat di 2 angka belakang. Paling simpel di situ. 2 angka belakang berarti yang 20, 30. Semakin tinggi berarti secara performa semakin tinggi juga ya. Semakin tinggi. Secara teknologinya, secara fiturnya lebih lengkap. Kayak gitu. Dia 2 angka terakhir. 2 angka terakhir. Ya, jadi ada 20, ada 30. Kalau angka kedua itu kan menandakan itu Ryzen 3 atau Ryzen 5 atau Ryzen 9 atau bahkan Ryzen 7. Kayak gitu. Ya, makanya kan ya. Di 720 itu cuma ada 3 dan 5 doang. 7320 sama 7350 7520 ya. Jadi cuma ada Ryzen 5 sama Ryzen itu yang kita 3 kenal dengan Mendocino kan? Ya, Mendocino. Terus di 7030 itu ada 5, ada 3 juga, ada 7 juga. Tapi di 35 juga sama. Bahkan di 40 juga sama. Bahkan 40 sama 45 itu kita punya 9, ada Ryzen 9-nya juga. Jadi lihat di 2 digit terakhir. Ya. Semakin tinggi berarti harga yang dibayar semakin mahal, performanya juga semakin bagus. Intinya sih itu. Ini boleh gue mention nggak soal yang 2 digit terakhir itu menandakan apanya? Oke, jadi 2 digit terakhir itu adalah secara arsitekturnya. Jadi kalau 20 berarti menggunakan, kalau di AMD itu kita menggunakan arsitektur kan Zen ya. Jadi kalau 20 itu berarti basically arsitekturnya adalah Zen 2. Kalau 30 berarti basically Zen 3. Kalau 35 berarti 3 plus. 3 plus ya berarti ya. 40 sama 45 adalah Zen 4. Nah, 40 sama 45 berarti dua-duanya Zen 4 nih. Zen 4. Bedanya di
Bedanya kalau yang 45 memang secara jumlah core dia lebih banyak karena memang yang 45 ini 7045 ini ditujukan untuk entusias. Istilahnya yang kalau main game gue pinginnya rata kanan semua. Ya. Terus VGA-nya yang VGA kelas high end semua. Nah, kayak gitu. Jadi istilahnya yang udah nggak mentingin lagi yang namanya efisiensi. Gitu loh ya. Kayak Berarti, gitu. Dari 4 kan berarti kan 4 digit angka ya. 7 bla 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 ya kan. Terus berarti kan 2 digit terakhirnya juga. Iya benar. Nah, tapi di belakang masih ada yang kayak U, H Oke. itu masih ada kan? Masih, itu tetap U berarti itu foam ring untuk ultratin ya. Oke. Jadi itu ultra TDP itu bisa dari 15 sampai 28 watt. Oh, I see. Kalau yang selanjutnya kan ada yang H atau HS ya, itu mulai dari 35 sampai 54 watt. Ya, kalau yang HX ya. Nah, yang HX di atas 55 plus. Gitu. Dia ada berapa tipe sih kalau AMD? Ada U, Ada untuk saat ini di 7000 kita cuma punya 3 aja. U, HS sama HX. untuk yang 7000 series ya. Oke, iya benar. Nah, ini ngomongin tadi sempat kita mention soal Mendocino kan. Ini sempat di forum ya. Ini di forum gue lupa di mana gitu. Gue sempat baca. Ini yang sempat jadi bulan-bulanan juga nih. Kenapa dari bulan-bulanan? masyarakat, dari netizen nih ya, Iya, khususnya. kenapa? Bulan-bulanannya adalah Mendocino masih pakai arsitektur Zen 2 dong. Berarti kan karena kan ya akhirnya gue tahu yang seri 2 digit terakhirnya gue bilang 20 ya kan. Berarti itu masih pakai Zen 2 arsitektur lama sampai ya itu cukup menjadi bisa dibilang concern dan ya cukup nyelekit lah di forum itu waktu itu kan. Ya cukup, wah ini keras juga ini kalau soal ngomongin soal Mendocino segala macam performance-nya apa segala macam ya kan. Awalnya gue cukup sedikit termakan juga gitu kan. Sampai akhirnya sebelah mengeluarkan N series. Terus yang gimana? Ternyata gue kira ini apa ya kan, apakah kakaknya gue sebut lagi ya, boleh sebut aja. Apakah kakaknya dari atau apa? Ternyata itu setara Ryzen 3 berarti ya. Bisa dibilang setara Ryzen 3. Ryzen 3 yang mana dulu nih? Tapi yang ternyata gue baru tahu isinya i-core semua. Ya benar. Jadi ya, sebenarnya kalau ngomongin jadi gini. Kenapa AMD merilis 7020 ya? Jadi sebenarnya tujuannya adalah supaya AMD bisa mungkin ya kalau kita ngomongin laptop harian, laptop yang kelas pelajar, satu pasti ada keterbatasan yang namanya performa. Dua pasti ada keterbatasan yang namanya fitur, nggak support fitur-fitur modern lah ibaratnya, ya DDR-nya mungkin masih pakai DDR3 atau mungkin DDR ya boleh lah pakai DDR4 lah ya, satu. Terus habis itu belum support multiple display ya. Nah, di 7020 itu dibalikin semua. Jadi ibaratnya booting udah cepet, responsible udah cepet. Terus yang selanjutnya adalah dari sisi fitur kayak misalnya nih support AV1, terus yang lagi pakai DDR5 ini kan menunjang platform-platform masa depan. Ya. Jadi nantinya upgrade pun juga itu akan lebih, kalau DDR5 sudah makin murah harganya, itu akan lebih terjangkau, bro, kayak gitu. Nah, yang jadi masalah itu kan kebanyakan kenapa sih pakai Zen 2 kok nggak pakai yang baru aja. Sekarang saya balikin lagi, kalau pakai teknologi yang ada di Zen 4 terus kita keluarin katakan Ryzen 3, jadi jatuhnya bukan jatuh prosesor harian, bro, bukan everyday laptop. Iya benar. Jadi mahal juga. Iya benar, harganya nggak mungkin segitu juga sih. Zen 2 itu sebenarnya untuk sampai saat ini aplikasi-aplikasi kan itu masih sangat masih comfortable, masih istilahnya masih responsif, serius gitu loh. Saya sendiri pun masih pakai Zen 2 ya buat untuk kerjaan sehari-hari, buat untuk editing Photoshop dan semuanya masih oke gitu loh. Makanya kenapa ibaratnya Zen 2 ini masih fighting lah dengan aplikasi-aplikasi yang sekarang gitu loh. Kalau mau ini pakein aja Zen 1 ya, ibaratnya kayak gitu. Tapi Zen 2 ini masih fighting. Nah,
tujuannya adalah supaya harganya itu lebih terjangkau lah ya. lebih terjangkau secara prosesor ya gitu Affordable loh, ya. affordable. Nah, kalau misalnya nih Ryzen 3-nya terus dipakein yang Zen 4 ya. Iya. Jatuhnya nggak jadi laptop everyday computing, Bro. Iya, bukan laptop belajar Dan lagi yang jadi. believe apa enggak ya? Ini gue kasih tahu ya. AMD kan merilis Ryzen 2000 series ya waktu itu ya 2017 ya. Iya. Sama AMD Ryzen 3000 series ya. Hmm. Percaya nggak? 7320U Ryzen 3 itu lebih kenceng dibanding dengan Ryzen 7 yang pertama kali rilis loh. Iya. Bener. Ya. Berarti jadi ibaratnya gua sekarang keluarin duit 6 juta masih bisa dapat performa 2019 2018 yang high end-nya di AMD. Nah, tujuannya adalah situ. Kita merilis prosesor, bahkan lu pakai buat main Valorant pun masih bisa dapat 100 FPS, Bro. Bisa. 720p ya. Kita ngomonginnya ya. Iya. Ya. Masih bisa dapat 100 FPS gitu loh. Bahkan kemarin gue coba Sniper Elite ya, itu masih bisa dapat 30 FPS dan itu pun di 7320 itu sekarang itu udah support fitur yang namanya Radeon Pro Render. Apa tuh? Itu adalah fitur Pro series yang ada di Radeon, tapi bisa dimanfaatkan di 7320U. Jadi otomatis ketika merender 3D ya, tapi itu tergantung dari aplikasinya juga ya. Maksudnya support apa enggak ya. Mungkin buat sobat sentral ya, bisa cek ya AMD Radeon Pro Render, silakan dicoba di Ryzen 3 7330 ya. Jadi itu mempercepat renderingnya bisa sampai ya bisa lebih dari 60% performanya, lebih kencang. Ya, jadi banyak fitur-fitur istimewa lah ya sebenarnya. Meskipun pakai Zen 2 tapi pakai Zen 2. Zen 2 ibaratnya Zen 2 itu masih buat untuk everyday. Aplikasi harian ya. Iya. Itu masih responsifnya masih baik gitu. Ya kayak yang tadi gue bilang sampai akhirnya dia mengeluarkan yang N itu pun juga jadi apa ini ya kan? Ya tujuannya kan memang untuk menekan harga. Iya. Ya kalau memang AMD mau merilis yang Zen 4 yang Ryzen 3 berapa bro harganya? Iya benar juga sih. Nggak akan nyampe ke pasar yang bisa rilis Ryzen 3 ya? harga 10 juta, 11 juta kan nggak mungkin. Gitu iya ya. Juga sih. Gitu. Ya dengan kalau sebelah juga mereka ngeluarin yang seri barunya kan juga harganya bener segitu juga pasti ya, karena prosesor untuk everyday itu pasti nggak begitu kenceng. Yang kedua adalah secara baterai life juga nggak ini gitu loh ya. Tapi di 7320 semuanya dibalik gitu. Performa juga oke. Kencang bukan berarti kencang untuk semuanya ya, maksudnya buat untuk everyday computing itu udah melebihi dari ekspektasi gitu loh. Maksudnya udah kayak misalnya buat untuk Photoshop ngedit foto. Ya kalau kalian misalnya ngedit pakai 4K terus 60 fps ya, terus beli AMD Ryzen 3 7320 ya. Ya itu sama aja kayak kita beli mobil ya. 1000 cc dipakai balapan, lawannya 2400 cc. Nah itu kayak gitu kemarin. Salah kelas lah ya. Salah kelas gitu ya. Tapi kalau buat untuk cuman ngedit foto, batching ataupun mungkin convert video ringan ya, yang misalnya ngedit buat pemula yang mau belajar jadi content creator itu cocok juga. Gitu ya. Yang menariknya ada yang hilang dari AMD ini. Hilang apa nih? Bukan hilang ya, maksudnya gue masih belum nemu nih. Kalau contoh deh Ryzen 3 kan ada kompetitornya nih dari yang sebelah. Ryzen 3, 5, 7, 9 itu kan ada saingannya semua tuh dari yang sebelah. Termasuk si Athlon Silver sama Athlon Gold-nya. Kalau yang di bawahnya Athlon Silver ada apa nih di AMD? Jadi sebenarnya Athlon Silver itu untuk saat ini ya, Athlon Silver itu adalah yang paling bottom line lah ya, istilahnya dia prosesor yang paling di bawah lah ya. Gitu. Jadi memang secara ini AMD untuk saat ini memang ya hanya sebatas di Athlon Silver kayak gitu. Ada nggak opsinya selain Athlon Silver itu yang meskipun harganya mirip dengan si yang di bawahnya silvernya dia juga gitu kan, silvernya si sebelah.
harganya mirip-mirip gitu kan. Cuman ada nggak yang di bawahnya lagi? Berarti nggak ada. Sejauh ini untuk yang 7000 series ya masih di silver. Silver ya. Karena gue merindukan A9. itu masih jadi primadona loh di masyarakat loh. Kemarin ini waktu video ini di syuting, kita baru selesai PRJ tuh hari ini H+5 setelah PRJ selesai. Nah di PRJ tuh kemarin kita sempat jualan satu laptop lokal, brand lokal ya dia ya. Brand lokal ya kita sebutnya Zyrek lah ya. Itu masih pakai AMD A9. Dan itu kayak kacang goreng, Karena Pak. gini, jadi Asli. sebenarnya memang market di Indonesia itu lebih banyak market low end. Low end. Tapi sebenarnya ya orang yang punya budget tinggi juga banyak, bro. Benar. Ya, secara makroekonomi sebenarnya Indonesia itu bukan berada di titik terjungkal sih, gitu loh. Justru dia naik terus, gitu loh. Cuman orang untuk mengeluarkan budget mahal di laptop itu berkurang. Karena kenapa? Mereka menganggap sebegini. Kalau gua buat untuk laptop, ya paling buat untuk ngetik aja. Berarti A9 if enough. Iya. Tapi mereka nggak memikir adalah ROI-nya. Apa tuh ROI? Jadi return of investment-nya. Jadi ibaratnya kalau gue beli iya. laptop 3 juta, apakah bisa sampai 4 tahun? Saya pertanyaan kayak gitu. Iya benar. Jangka waktunya sih ya. Pasti ketika beli sampai 4 tahun, paling nanti tahun depan, aplikasi udah nambah, gini-gini, wah kok makin hari makin lihat ya, gitu loh. Karena udah gitu. Makanya kenapa ya di Menduci Ryzen 3 7220 ini sebenarnya sebuah prosesor yang memang sebenarnya untuk ROI itu untuk secara secara penggunaan jangka panjang itu masih bisa 2 sampai 3 tahun lagi. Nah, kalau user beli A9 ya itu cuman terbatas itu. Dan satu lagi, kalau kita ngomongin laptop, ngomongin prosesor, memang secara prosesor Ryzen 3 itu untuk ini, tapi secara form factor kadang dipengaruhi. Laptopnya tipis, bahannya tipis, akhirnya jadi laptopnya loh kok jadi 6 jutaan gitu loh. Karena itu bukan prosesornya yang menekan gitu. Karena form factor dari laptopnya. Memorinya juga, DDR5 juga masih memori mahal. Nah, kayak gitu. Tapi ke depan saya percaya pasti tahun depan pasti DDR5 akan lebih murah lagi cost produksinya. Untuk saat-saat ini memang masih mahal karena kemarin gua ngerakit juga lumayan bedanya 2 kali lipat dari DDR4 loh harganya. Iya, benar. Ya masih lumayan ya, kita tunggu aja lah tahun depan. Berarti si tadi yang Zen 2 itu udah pakai DDR5. Nah, jadi udah pakai teknologi terbaru. Jadi meskipun dia Zen 2 tapi secara VGA pun dia juga basisnya adalah RDNA 2 ya. Secara arsitektur Zen 2 memang tapi secara fabrikasi dia udah 6 nanometer. Jadi sama dengan secara fabrikasi itu sama dengan Ryzen 6000 series atau sama dengan 7035 series. Secara fabrikasinya. Gue sampai lupa tadi mau ngomong apaan ya? 7040 ya. Nah, tadi kan ngomongin soal marketnya Indo kan low end lah ya. Meskipun yang high end juga ada marketnya gitu kan. Cuman gue nggak tahu ya kalau gue ngeliatnya kayak market high endnya apa agak kebanyakan dicaplok sama sebelah kan? Enggak juga ya. Enggak juga sih. Gue nggak punya datanya sih soal market share yang soal low end, mid end sama high endnya. Ya gue paling based on penjualan di sentral aja gitu kan. Tapi memang ya mungkin kalau misalkan Mas Doni punya datanya nanti jadi sebenarnya AMD itu ada prosesor yang rilis di tahun 2023 ini ya, yaitu 7040 ya. Ini memang dibilang adalah prosesor untuk kelas mainstream ke atas ya, yang di sini. Dan istimewanya adalah prosesor ini ya tadi diintegrasi dengan chip AI ya, otomatis buat untuk jangka panjang itu untuk aplikasi-aplikasi yang berbasis AI itu akan lebih dimudahkan ya kayak gitu. Nah, segmen gaming ya justru AMD juga makin bertumbuh ya. Mungkin bisa dilihat lah ya secara produk
ya, Iya. banyak ya yang istilahnya apa ya? Istilahnya itu produk-produk laptop gaming ya, makin banyak lah. Mungkin bisa dicek juga ya, di ini ada yang pakai brand-brand ya sebelah yang kemarin juga ya, mungkin Lenovo Log, ada Zephyrus ya. Iya. Dari mungkin dulu mungkin Mas Kevin lihat ya waktu di 2019 mungkin porsi gamingnya AMD nggak terlalu banyak. Iya, sekarang udah mulai agak Sekarang ada penambahan ini sih. ada banyak, dan itu pun bisa dilihat karena apa? Karena marketnya di AMD naik terus untuk laptop gaming gitu. Oh, sih. Makanya dia ini dulu ya. Inovasi terus ya. Nah, yang gua highlight soal laptop gamingnya AMD itu yang paling laku di HP. Kalau ya lu tahu lah pasti Victus. Itu menarik juga tuh laptop gamingnya si HP, entry level ya jatuhnya ya. Mainstream sih, masuknya mainstream gaming sih gitu loh. Nah itu yang pakai Ryzen itu cukup kacang goreng juga kalau di sini. Jadi stoknya masih ada, kalau misalkan Sobat Sentral mau beli, mungkin bisa cek di Tokopedia. Nah bagus itu ya. Jadi silakan ya check out di Tokopedianya Sentral Komputer ya. Taruh linknya di deskripsi lah ya. Nah, tadi kita udah bahas 7040, udah bahas yang soal arsitektur juga, Zen 2, Zen 3, Zen 3 Plus, Zen 4 segala macam. Zen 4 tuh yang baru ya sobat ya. Zen 4 yang baru ya. Yang baru yang dipakai di 7040 sama 7045. Ada nggak upcoming seriesnya sih? Gue tadi sempet lihat di website-nya katanya ada 8000 series juga ya. Tapi kita enggak kayak itu. Rumor itu wajar lah, tapi rumor ya. Saya sendiri bilang cuman stay tune aja lah. Stay tune. Ya, jadi nggak mau ngomongin masalah yang kedepannya lebih baik, karena tahun ini fokusnya AMD ya 7040 sama 7045 untuk seri high end ya bukan berarti yang 7035 sama 70 enggak, 70 cuman intinya kita general itu 7000 series. Fokus AMD adalah 7000 series. Tinggal marketnya aja mau entry level atau mau enthusiast level. Nah, gitu. Atau mungkin mau buat yang mainstream gitu. Jadi tergantung. Oke. Mungkin ya buat Sobat Center yang masih bingung dengan AMD, atau sudah mungkin kayak gue juga termakan dengan isu-isu zaman dulu, isu-isu masa lalu ya kan. Jadi diingat salah satu itu suka banget dimainin isu masa lalu. Nah kan culik. Semua punya masa lalu. Semua punya masa lalu. Nah, buat Sobat Center yang mungkin masih bingung ya kan. Mungkin ya semoga dengan podcast penjelasan dari Mas Agus lagi. Mas Doni. Kenapa gue ingat Mas Agus? Gus dicariin Gus. Kangen Gus. Jadilah gitu kan. Jauh-jauh pulih sawangan. Jadi dengan penjelasan Mas Doni mungkin bisa membuat Sobat Center beralih. Ada yang mungkin semakin yakin, ada yang bisa beralih nih langsung loncat ke sini. Memang karena selain price to performance-nya, ya performance-nya juga menarik. Iya. Itu cukup ya kacang goreng lah. Gue bisa bilang kalau yang laris gue bilang kacang goreng aja lah ya. Karena memang dari sisi teknologi dari sisi feature ya sampai saat ini mungkin mungkin AMD boleh dibilang adalah leading performance di X86 ya, prosesor X86 ya dengan long life baterai life sih gitu loh. Jadi performa kenceng, tapi juga dari sisi baterai life juga oke. Jadi nggak usah khawatir ya buat sobat ini kalau memang mau upgrade ya, prosesor AMD Ryzen 7000 series itu banyak levelnya. Ya. Jadi buat apalagi yang suka mobile. Ya, bener sebenarnya nggak perlu khawatir takut wah colokan. Baterainya itu. Gua mau nanya nih, lu kalau ke kafe biasanya yang dicari apaan? Colokan. Kalau pakai prosesor AMD Ryzen 7000 series nggak perlu lagi lah. Iya. Karena selain memberatkan tas ya biar ringkes saja gitu kan, buat kecil aja gitu kan. Saya mau ada sedikit cerita juga ya, salah satu yang ada temen juga yang kebetulan pakai yang itu waktu itu masih pakai 6000 series ya gitu loh. Itu kalau kerja nggak pernah bawa charger. Nggak pernah bawa charger. Nggak bawa charger. Jadi di cas di rumah doang. Cas di rumah, pagi langsung diangkat gitu loh. Menarik juga. Nggak pernah bawa charger. Memang laptopnya bukan laptop gaming sih, laptop tipis gitu. Tapi memang didesain untuk mobilitasnya tinggi. Jadi nggak perlu bawa charger. Gitu loh.
Ya performanya terus baterainya yang irit itu yang bisa ya mungkin sobat serta ada yang mau pindah Harus pindah dong. harus pindah ya di kubu merah gitu kan. Tapi memang gue sempet ada penyesalan juga sih. Kenapa sih Ya ada lu? penyesalan lah. Kenapa Belum nyesal? lama ini. Nyesal sama podcast sebelah. Enggak. Bukan begitu. Gue nyesel rakit PC kemarin ya gitu. Kirain nyesal sama podcast sebelah. Aku pengen Karena mau debat kusir nih. Minggu depan kali ya kita bikinnya. Jangan dulu lah. Oh iya benar juga 2024 lah ya bareng Pilpres. Nggak jangan deng. Kalau nggak pas lagi ini aja udah mulai muncul nama capres-cawapres. Terus kita bikin juga di sini. Iya kan? Enggak bercanda. Debat kusir. Debat kusir kan? Kenapa alasan memilih AMD? Kita undang ini kali ya. Kenapa alasan user. memilih sebelah? Waduh. Gitu dong. Kenapa kerja di sebelah gitu? Kenapa kerja di AMD? Gue sempat nyesal ya itu sih. Kayak kemarin kan gue rakit PC ya kan. Lumayan tuh. Gue coba simulasikan rakitan dengan prosesor AMD dan VGA graphic card dari AMD juga yang selevel ya pastinya ya. Gue bisa saving 4 juta setengah lebih. Terus gue menyesal pengen gue jual lagi laptop gue. Ada yang mau beli? Ada yang mau beli? Jadi gue pengen ganti AMD aja. Nih, penyesalan datang selalu terlambat. Iya, kalau di awal namanya kenalan. Kalau di awal berarti kenalan. Makanya nggak perlu ragu lagi ya buat sobat sentral ya. Kalau memang mau upgrade, mau pakai AMD itu sebenarnya boleh dibilang juga pilihan yang tepat lah. Pilihan tepat. Apalagi sekarang makin banyak variannya ya. Gitu. Yeah. Jadi bisa disesuaikan dengan budget ya. Kalau memang yang kelasnya Sultan ya silakan check out yang kelas Sultan yang buat gaming series ya. Ryzen 7 atau Ryzen 9 yang menggunakan 7000 series kayak gitu. Ya, itu kita ngomongin desktop. Kalau ngomongin laptop ya pakai yang HX series. Ya, bisa pakai atau yang HX series. HS yang di bawahnya sedikit. Atau kalau misalkan yang buat everyday computing ya, computing bisa pakai yang Ryzen 3 7320. 7320 series ya. Itu untuk laptop yang tipis ringan juga untuk yang everyday computing atau daily laptop lah ya. Buat first time buyer juga ya yang baru pertama punya laptop. Ya boleh. Ya, tapi sejujurnya itu gampang sih kejualnya. Maksudnya gue kalau kenalin ke user yang masih gampang digoyangin lah ya. Itu namanya gampang sih kalau soal jualan yang ini karena selain harganya bagus, performanya bagus juga gitu kan. Nah, tadi kita ngomongin yang 7040. Ini agak sedikit melenceng dari laptop nih ya, tapi masih sekitar teknologi juga. Yang sedang hype di teknologi di gaming yang apa sih, bukan bisa dibilang konsol yang kemarin baru rilis. Iya, yang barangnya limit banget di CP ngantri pagi-pagi itu. ROG Ally. Nah, ini kenapa gua bahas di sini karena prosesornya itu pakai Z1 sama Z1 Extreme, bener ya? Iya, bener. Nah, itu berarti kan pakai prosesor mobile dong. Ya, prosesor dari AMD. Tapi apa bedanya? Apa yang bisa bikin namanya jadi Z1? Apakah karena memang dia khusus dibuat untuk Ally atau apakah dia pakai prosesor yang arsitektur yang sama dengan laptop punya atau gimana? Oke. Jadi sebenarnya kemarin memang Asus itu rilis ROG Ally ya. Dan kalau kita ngomongin masalah konsol atau mungkin gaming konsol lah ya. Ya kita ngomong balik lagi AMD yang terdepan, Bro. Sekarang gue mau tanya dulu, kita belum ngomong masalah konsol ya. Kita belum ngomongin Ally dulu ya. Xbox pakai apaan? AMD, gue tahu itu. PS5 yang kemarin rilis itu PS terbaru, PS6 ya? AMD juga. PS5. PS5 ya? Yang kayak wifi, yang kayak modem router itu. Kayak modem router PS5 itu? PS5 ya? Yang ketiga. Itu pakai AMD juga. AMD. Xbox X360 pakai AMD juga. Ya. Bahkan juga prosesor banyak custom dan itu pun ini. Jadi secara konsol, nah makanya AMD melihat bahwa sekarang ini
Dunia konsol itu lagi naik sejak rilisnya Steam Deck. Nah, iya. Cuman Ya. Jadi sejak rilisnya Steam Deck ini lagi naik. Nah, makanya AMD merilis sebuah prosesor yang namanya Z1 series. Nah, kalau dibilang Z1 series itu prosesor apa ya? Memang ditujukan sebenarnya ini adalah prosesor yang sama arsitekturnya, dengan sama fabrikasinya, sama fiturnya, sama teknologinya dengan 7040 series. Hanya yang Z1 itu dituning ya, prosesornya itu dituning memang ditujukan untuk konsol dengan TDP 10 sampai 30 watt. Oh, yang Jadi kayak aslinya, dayanya itu kayak diturunin. ya, 10 sampai memang tujuannya untuk ke konsol. Ya. selain ya untuk Nah, minimalisir panas Ya, juga ya. yang kedua adalah fitur AI-nya nggak ada di Z1, jadi itu yang membedakan. Iya. Satu, cuman itu aja. Kalau sama TDP-nya lebih rendah. Emang aslinya berapa kalau sebelum 15 kalau 7040 15 sampai 55 sampai 54. 54? Kali 7040. Jadi turunnya jadi 10 sampai 30. Jadi paling kalaupun diizinkan untuk bekerja mungkin di atas 30 watt tapi mentok paling 35 watt. Tapi ingat prosesor dengan 10 watt sampai 30 watt bisa main game AAA, bisa main Cyberpunk, dapat FPS sekitar 40 FPS. Iya, di konsol lagi Di konsol lagi. yang kayak apa sih namanya, Switch ya, Nintendo Switch. Jadi bisa dibayangkan Z1 aja bisa main game semulus itu tanpa menggunakan kartu grafis discrete. Oh, itu nggak pakai? Nggak pakai. Oh, Itu jadi pakai. nggak, ya. Nah, dia pakai Radeon 7080M yang ada di 7040. Oh, ini ya CPU-nya. Iya, CPU-nya. GPU-nya. Z1 aja udah bisa semulus itu. Semulus itu ya. Apalagi 7040 nanti kalau di laptop, Bro. Iya, benar-benar. Nah, gitu. Karena secara TDP dia lebih tinggi. Iya. Tapi sebenarnya jumlah core-nya sama, 8 core 16 thread yang Z1 Extreme. 8 core juga. Terus abis gitu VGA-nya juga sama, Radeon 780M. Basisnya masih pakai RDNA 3. Sama ya. 7040 juga sama. Jadi istilahnya sebenarnya prosesor ini Z1 Extreme ini sama dengan 7040 series. Versi mini yang buat cuma konsol lah ya. TDP-nya direndahin. lock sampai 4, hanya cuman bekerja di 35 watt aja maksimal. Tapi kalau yang laptop dia bisa bekerja di atas 50 watt. Gitu sih, Bro. Jadi sebenarnya ini prosesor Z1 dengan 7040 itu basically same. Sama. Hanya bedanya cuman di TDP. ya. Yang kedua adalah kalau AI. yang Z1 dia nggak ada AI-nya. So nggak perlu kan? Iya. Lu ngapain di konsol Ya, kita pakai AI gitu loh. Meskipun lu possible untuk Lagian pakai itu sebenarnya. konsol itu memang dimainkan ya buat untuk ya gimana caranya bisa dapat FPS yang lancar. Iya. Nah, di situ. Nah, tapi yang lucunya adalah si ROG Ally ini menyiapkan opsi untuk pakai apa sih sebutannya, eksternal VGA. GPU. Jadi namanya apa sih, gue lupa. Ya itulah pokoknya. Ya, jadi XG Mobile. Jadi sebenarnya tujuannya itu sebenarnya di ROG Ally ini multifunction. Jadi dia bisa dipakai nggak hanya cuma handheld. Beda dengan Steam Deck. Kalau Steam Deck kan cuma bener-bener handheld ya. Kalau itu kan dia karena basisnya juga Windows ya. Jadi dia bisa dipakai desktop. Jadi kalau mau dicolokin ke monitor itu bisa. Kalau mau dipakai entusias, misalnya gini, gue beli Steam ROG Ally, ya. Terus kayaknya gue kepingin main yang 4K nih, gue colokin lah di mobile. Bukan di monitor dulu. Nah, karena VGA-nya integrated dan memang tidak ditujukan untuk 4K, performanya masuklah XG Mobile. I Supaya apa? Jadi cuman mainnya cuman pakai ya si handle yang segini gede ini doang gitu. Jadi nggak perlu pakai yang, jadi cuman XG Mobile ya. Dan kebetulan XG Mobile yang terakhir di Asus rilis kan dia pakai Radeon juga. Oh ya, 7100 juga. Radeon RX 6800M. Oh, itu tinggi tuh. Nah, seri tertinggi. Jadi pakai itu. Jadi kalau mau colok tinggal main game, udah. Keyboard juga tinggal. Berarti tuh. Jadi udah jadi satu
PC desktop akhirnya. Ibaratnya kayak Iya. mini PC Mini PC. gitu loh. Berarti Itulah itu kelebihannya. Kayak Steam Deck diffusion sama Switch. Switch kan bisa tembak ke ini juga kan. Karena Steam Deck kan nggak bisa. Tapi Switch tambah Steam Deck sama dengan Ally terus tambahin Windows OS. Ya Itu benar. asik sih itu. Itu menarik, harganya di berapa sih gue lupa ya? 11 jutaan. 11 jutaan ya. Mm-mm. Mungkin habis ini gue akan ngundang Fahmi lagi. Dia orang pertama yang gue undang di sesi Buat podcast. bahas Buat bahas si Ally. Ally Gua Z1. nggak mau tahu dia harus bawa unitnya. Gimana pun caranya dia harus dapet. Tuh, Fahmi harus dengerin. Diundang ke sini nggak bawa unitnya. Pulang. Gua suruh keliling. Heeh. Soalnya lu ke mana ke Gading kayak mana cari unitnya sampai dapat baru lu sini lagi gitu. Sadis. karena ini menarik. Supaya ini bakal jadi ya tadi yang gue bilang sih jargon gue kacang goreng. Bakal jadi Oke. kacang goreng juga. Karena PO-nya aja itu barang susah banget cuy. Ini jadi ngomongin Ella ya. Gue di center aja dapetin unit demonya susahnya setengah mampus. Oke. Good Oke. lah, ya. Dan itulah makanya bilang ya AMD bukan follower, ya. Justru AMD adalah leading industri Leading. teknologi di chip prosesor. Iya, kalau ngomongin soal leading, itu baru keinget juga. Chipnya Boeing apa chipnya AMD? Ya, jadi banyak sih. Ya, itulah pakai AMD itu. Itu juga dulu pakai AMD. Terus habis itu AMD juga ada kerjasama juga sama Tesla, ya. Ya, Tesla. Bikin sebuah ya istilahnya chip integrasi untuk hybrid cardnya Tesla, kayak gitu. Terus masih banyak lagi gitu loh. Jadi istilahnya AMD itu nggak hanya ada di PC aja gitu loh. Jadi Iya. masih banyak, bahkan juga teknologi itu banyak yang memanfaatkan juga ya teknologi dari AMD. Ya, kayak gitu. Oke, sebelum kita closing, seperti di podcast sebelumnya, gue akan minta Mas Doni untuk alasan kenapa orang harus beli AMD tadi udah ya? Belum kayaknya. Belum ya? Heeh. Nah itu Alasan? boleh deh. Kenapa orang harus? Itu harusnya gue tanyain di awal. Tapi karena tadi kita take-nya 2 kali, Heeh. Ya udah Jadi berarti terakhir ya. berarti sebelum closing mungkin jadi bisa sambil meyakinkan juga alasan kenapa users atau calon user atau yang bisa menarik dari yang sudah kubu sebelah bisa pindah ke AMD. Heeh. Coba keluarkan kata-kata mutiaranya untuk meyakinkan. Oke, jadi alasan kenapa ya beli AMD ya. Jadi sebenarnya satu performa ya. Jadi kita juga punya prosesor hingga 16 core 32 thread ya. Jadi dengan prosesor yang jumlah core yang tinggi ya, performanya buat untuk editing konten, gaming nggak perlu khawatir lagi ya. Jadi untuk cepat ya, dan performa plug-in dan plug-outnya ya AMD juga cukup optimal ya karena performanya tadi ya. Dan kedua adalah AMD yang pertama di X86 itu terintegrasi chip AI engine. Ya. Jadi AMD udah berkomitmen bahwa ke depan ya AI ini salah satu yang akan AMD fokuskan juga ya. Terus ketiga, arsitektur terbaru ya, Basic Gen 4, dan sampai saat ini masih the only one AMD yang menggunakan 4 nanometer di prosesor yang berbasis Windows. Coba cek lain aja. Sebelah masih pakai menggunakan yang lama ya. Dan otomatis dengan keunggulan menggunakan proses node yang lebih baik itu ada yang lebih kecil adalah yang pertama bisa menaruh jumlah transistor yang lebih banyak. Prosesornya jauh lebih adem, head speed-nya jauh lebih rendah, tapi performanya jauh lebih tinggi. Kalau nggak percaya mungkin bisa dibandingkan dengan kompetitornya ya. Kompetitor kan ada yang pakai HX juga ya. Oh iya ada. HX ya. Pakai HX ya. Itu tahu nggak bekerjanya berapa watt? Itu tinggi, gue tahu. 100 aja. Lebih. 175 sampai 210. Oh ya? Kayak desktop ya. Oke. AMD hanya jalan di mobile. Ya di mobile. AMD hanya jalan di 127 watt, tapi performanya bisa mengalahkan yang 175 watt. Oh.
Gue baru tahu itu. Nah, Gue pikir itu cuma buat di desktop doang. Oke. Segitu. Nah, di situ ya. Bedanya. Terus yang keempat ya, Hmm. itu efisiensi yang luar biasa ya. Jadi dengan arsitektur terbaru otomatis nyala baterainya juga lebih baik dan performanya juga lebih unggul. Yang kelima adalah kartu grafis integrasinya itu paling cepat untuk saat ini. Ya, Ya, itu berbasis betul. Radeon 780M, Ya. RDNA 3 bisa memainkan game-game buat kayak game contoh mungkin Cyberpunk. Jadi kita kalau dulu main Cyberpunk harus pakai pakai discrete ya. Sekarang sebenarnya sudah bisa menggunakan integrated yang berbasis 7040. Jadi kalau misalnya beli yang 7040 itu udah bisa memainkan Cyberpunk dengan FPS yang di atas 30 FPS. Oke. 1080p ya. Nah itu ya 1080 juga lumayan lah. Nah, terus yang keenam terakhir sebenarnya ini lengkap. Jadi mulai yang paling entry level sampai entusias AMD melengkapi semua ada. Ya, jadi itu alasan kenapa memilih AMD ya. Salah satunya ada 6 tadi ya. Dan semuanya menyangkut teknologi-teknologi terbaru ya. Jadi yang masih ragu boleh mungkin ada pertanyaan lagi gitu kan. Nanti tulis aja di kolom komentar seperti yang tadi gue bilang di awal. Boleh tanya-tanya aja di kolom komentar, nanti akan dijawab langsung sama Mas Doni atau melalui sentral juga boleh ya kan. Atau kalau mau tanya-tanya produk, wah ini gue jadi dari juga nih. Oke. Jadi kalau misalkan mau tanya-tanya juga di Tokopedia sentral juga boleh. Nanti linknya taruh di deskripsi. Pastikan belinya prosesor AMD ya sesuai segmentasi juga ya kan. Kalau misalkan Sultan juga pakainya cuma buat sehari-hari, terus mau beli yang HX series boleh juga, nggak apa juga, terserah atur aja. Ya kan, boleh juga dong. Nah, pastikan belinya yang bergaransi resmi juga, seperti yang kita jual di Sentral Komputer. Semua yang kita jual bergaransi resmi. Ya itulah kurang lebih. Yap, betul. Nih kita mungkin closingan dulu ya. Siap. Oke, thank you banyak buat Mas Doni yang udah sama-sama ya. mampir ke sentral. Sama-sama, Mas. Nanti kita akan jadi satu brand itu semuanya ya. Kita akan bikin 2 kali. Yang pertama kemarin kan Asus sudah. Mungkin kita akan undang lagi. Kita akan ngomongin si Airline ini. Si Fahmi ya kan. Siap-siap Fahmi. Nanti Mas Doni juga akan kita undang mungkin Mas Doni lagi sendiri atau dengan rekannya Mas Agus yang tadi sempat gue keceplosan namanya. Nanti Mas Agus undang Gus, lu dipanggilin ya di sini Gus ya. Nanti lu gue capture aja. Iya, lu mau ini misalnya mau ditatar sama Cik Christine mau diomelin. Nah, atau mungkin kita akan bikin gebrakan lagi. Gak berasa gila gebrakan kayak movement AP gitu kan. Kita bakal undang Mas Doni dengan brand lain. Laptop nang nggak apa-apa lu mau undang sama 5 mau kompetitor gue mah nggak masalah. Gitu? Datengin nggak apa-apa. Bener nggak apa ini gue lah mau adu-aduan surat terbuka untuk Mas Titan. Ini gue juga kenal kok bro. Iya nggak apa-apa. Kalau memang mau ditandemin is oke. Itu yang sebenarnya boleh ya Pak ya. Kan kembali lagi kalau dari saya mah siap-siap aja, cuman dari sentralnya gimana? Nah, terus sebelah si sebelah itu gimana? Si Mas Titannya mau apa enggak? Atau mungkin leadernya Mas Titan mau enggak? Kalau saya sih mah mau duduk bareng di sini gitu kita debat kusir. Ayo, yang penting sportif. Yang penting profesional aja. Nanti kita akan buatkan formatnya. Ya, yang penting yang penting tidak mengganggu. Yang penting tidak mengganggu. Ini kita saya AMD bukan mengada-ngada gitu loh. Jadi kita juga punya. Ya mungkin sebelah juga punya senjata, ya saya juga punya senjata dong. Oke. Ya, tapi kan bukan untuk bunuh-bunuhan. Yang penting jangan sampai mengganggu ke penjualannya sentral. Nah, makanya kalau saya mah enggak tenang. Ini buat edukasi. Sobat sentral ya. Sobat sentral. Atau mungkin nanti kita akan tandemin juga untuk pemanasan. Tandemin dulu dengan brand mungkin sama HP mungkin sama Ori, mungkin sama Mas Titan. Kemarin kan udah yang sama Acer, sekarang gantian.
Itu Tokopedia Play. Gak apa-apa kan, anggap aja udah gitu loh. Oh iya, sama Mas ini berarti. Sama Mas Catur belum ya? Belum. Oke, nanti kita akan lebih Mas Catur karena Waduh, kalau sama Mas Catur mungkin bisa 3 jam podcastnya. nah, karena Lenovo ini kayaknya lagi gencar ngomongin soal AMD juga. Kemarin yang LQ juga sempet dia Oh, thank you lo ya. bahas. Iya bener. Gue nggak tahu kayaknya ini KPI deh. Oke. Oke. Sampai Thank you. ketemu lagi Mas Doni, thank you banyak. Ini rumahnya juga lumayan deket dari Sentral ya. Mm-mm. Di tetangganya kita juga. Ini sorry loh diundang Oh, nggak apa-apa Mas, di dengan baik hati, dengan batch senang terakhir bukannya kita lupa main deh. hati. Ada Cuman pepatah, emang Bro. Jagoan itu keluarnya terakhir. Bro. Iki Januar ngomongnya semua. Iya benar emang jago datang terakhir. Biasanya ya, pion itu datang duluan. Berarti yang datang duluan sebelah sama pion. Waduh, ini gua suka. Ini gua suka nih. Lebih ngomongnya tuh. Jadi kayaknya bener nih. Jadi nih. Ini debat kursi jadi Wak. Lo tau gak semboyannya gitu loh, AMD beneran bisa. Oke. Iya, oke. Ya kan? Ini bener jadi Wak. Ayo kita Beneran cari cepat, terus sekarang beneran. beneran bisa. Oke, jadi bisa Beneran. apapun. Bisa. Ya, jadi kalau pakai prosesor AMD Ryzen beneran bisa apapun. Oke. Ini gue demen nih. Oke, sebelum ada yang nyeduk gue ke atas gara-gara ya pokoknya nanti kita akan atur waktunya. Kita akan buka forum. Sampai ketemu di episode selanjutnya. Sekali lagi thank you Mas Doni Sama-sama. sudah menyempatkan waktu. Sama-sama. Tunggu WA dari gue untuk jadwal selanjutnya. Sip. Ya dipersiapkan training dulu mungkin push up jalan macam untuk Tiap ya, hari. Gila. Tiap hari ya. Seminggu Oke. 3 kali tuh, Bro. Jangan lupa komentar di bawah Sip. atau mau nanya-nanya. Silakan. Oke. Share juga videonya, jangan lupa like, subscribe juga biar kita kalau ngundang yang lain juga enak jadinya, soalnya banyak yang nonton, banyak yang like, banyak yang komen. Siap. Oke. Oke. Sampai ketemu di episode selanjutnya. Thank you. Bye bye.